Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-share ke kalian mengenai akademik gitu. Jadi berhubung gue mahasiswi kimia gitu kan, gue mau nge-share ke kalian mengenai kimia. Perlu kalian ketahui sebelumnya, kimia itu ada beberapa cabang. Salah satu diantaranya yaitu mengenai kimia komputasi. Nah, kimia komputasi inilah yang bakal gue share ke kalian. Gue di sini bukan maksudnya menggurui kalian ya, tapi di sini gue cuma mau nge-share pengetahuan gue ke kalian. Nah, sebelumnya kalian itu harus tahu apa sih sebenarnya kimia komputasi itu. Kalau menurut gue ya, kimia komputasi itu merupakan cabang ilmu kimia yang menggunakan hasil teori dan eksperimen yang diterjemahkan dalam program komputer melalui aplikasi dan program-program simulasi komputer, yang mana gunanya itu untuk menghitung sifat-sifat molekul dan perubahannya. Nah, selanjutnya guys, dalam kimia komputasi ini kan tadi gue bilang teori sama eksperimen. Nah, kita harus tahu apa sih itu teori, eksperimen, dan komputasi itu sendiri. Ini kan dari pengertian yang gue share ke kalian, itu kan tadi ada istilah teori, eksperimen, dan komputasi. Nah, kita harus tahu apa sih itu teori, apa itu komputasi, apa itu eksperimen gitu loh. Nah, di sini gue bakal ngejelasin teori itu adalah suatu metode pengamatan yang dilakukan oleh praktikan, peneliti, atau ahli atau dan lain sebagainya itu untuk pengecekan kebenaran atau kesalahan suatu hipotesis. Nah, selanjutnya yaitu adalah komputasi. Komputasi itu adalah gabungan antara teori dan eksperimen yang diatur dan diterjemahkan ke dalam program komputer, yang mana gunanya itu bisa untuk kita mengetahui struktur-struktur dari suatu molekul. Nah, contohnya di sini itu adalah mekanisme reaksi elektrolisis NaCl menjadi NaClO4. Nah, dari penjelasan aku tadi, pasti kalian tuh berpikir atau bertanya-tanya kan guys, bisa nggak sih eksperimen itu menggantikan komputasi atau komputasi itu menggantikan eksperimen gitu kan guys. Nah, begini ya guys, aku jelasin lagi. Komputasi itu merupakan gabungan antara teori dan eksperimen. Dari pengertiannya aja kita udah bisa jelaskan guys, kalau eksperimen itu tidak bisa menggantikan komputasi, karena komputasi itu merupakan jembatan atau penyalur teori dan eksperimen yang saling berkaitan satu sama lainnya guys, dan juga dia tuh saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain. Nah, selanjutnya itu kalian juga pasti bertanya-tanya lagi kan, terus apa aja sih kegiatan kimia yang bisa atau yang termasuk dalam kimia komputasi gitu kan. Nah guys, tidak semua pekerjaan kimia dengan komputer itu termasuk kimia komputasi ya guys. Perlu kalian ketahui dan kalian garis bawahi ya. Nah gimana ya? Aku nyontohinnya dengan contoh sebuah kasus saja ya guys. Nah di sini ada kasus ini, misalnya seorang mahasiswa kimia menulis persamaan reaksi dalam laporannya, dan dia itu buatnya tuh dalam Microsoft Word. Nah itu kan menggunakan komputer tuh. Apakah ini termasuk kimia komputasi nggak sih gitu kan guys contohnya. Nah di sini guys, kimia komputasi itu ada 3 komponen. Yang pertama teori, eksperimen, dan perhitungan. Jadi dalam kasus ini, jikalau si mahasiswa itu terlebih dahulu tuh dia menginputkan atau menggunakan teori atau data-data sebelumnya ke komputer yang ingin digunakan untuk buat persamaan reaksinya itu, kemudian ditunjang dengan hasil-hasil eksperimen seperti perhitungan dan sebagainya itu, diinputkan juga ke komputernya itu, maka
itu termasuk kimia komputasi, karena kan dia udah memasukkan teori, eksperimen, dan perhitungannya ke dalam komputer itu. Nah, nanti program atau aplikasinya lah yang memproses mengenai data-data yang diinputkan itu, maka keluarlah hasil seperti apa kayak gitu, persamaan reaksi atau struktur molekul atau apakah dan lain sebagainya. Tetapi jika si mahasiswa ini menginputkan secara manual persamaan reaksi yang bakal dia bikin, maka itu tidak termasuk ke dalam kimia komputasi, guys. Begitu. Nah, oleh sebab itu kalian perlu mengetahui, guys, apa saja sih permasalahan dalam kimia yang dapat diatasi dengan kimia komputasi gitu. Nah, merunut lagi nih dari pengertian yang tadi, kan itu ada teori sama eksperimen. Nah, kalau berdasarkan teori, kita tuh dapat gitu menjelaskan bagaimana bentuk makroskopis dari suatu senyawa. Misalnya itu pengikatan protein ligan. Nah, di sana kita dapat menghitung permukaan energi potensial yang digunakan, dan kita juga dapat menjelaskan bagaimana sih bentuk makroskopis dari si protein itu sendiri, dan tentunya itu menggunakan program-program yang tersedia dan juga yang termasuk ke dalam kimia komputasi. Nah, yang kedua itu dalam eksperimen. Nah, jika dalam eksperimen itu kan dilakukan oleh manusia tuh, kayak seperti aku gitu ya kan. Nah, kita sebagai manusia itu kan memiliki keterbatasan kemampuan. Nah, dengan kimia komputasi ini melalui program-program atau aplikasi yang disediakannya, kita dapat mengatasi kemampuan yang kita miliki itu. Nah, contohnya gini, kemampuan atau keterbatasan kita dalam bereksperimen itu dengan menggunakan aplikasi dari kimia komputasi ini, kita dapat misalnya dapat menjelaskan bentuk mikroskopis atau atomik dari suatu molekul gitu. Atau kita juga bisa dapat menjelaskan bagaimana pergerakan suatu molekul gitu loh, guys. Nah, itu semua dapat kita atasi dengan aplikasi-aplikasi dan program yang dimiliki oleh kimia komputasi ini gitu. Nah, tadi kan banyak banget tuh ya kan istilah-istilah dalam kimia komputasi ini. Pasti kalian bingung kan, apa sih gunanya gitu, apa sih softwarenya gitu. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sebenarnya banyak ya guys istilah-istilah dalam kimia komputasi. Yang pertama itu molecular modeling. Molecular modeling itu adalah suatu metode untuk merancang dan menganalisis struktur dari suatu molekul. Nah, jika misalnya gini, kalian mau menganalisis struktur molekul dari protein nih, nah kalian bisa menggunakan aplikasi ini, guys. Nah, yang kedua itu adalah molecular docking. Nah, ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mempelajari interaksi yang terjadi dari kompleks suatu molekul. Nah, yang ketiga ini bisa buat media pembelajaran, guys. Itu namanya molecular operating environment. Itu digunakan dalam media pembelajaran. Yang keempat itu ada orbital viewer. Nah, itu dari namanya aja kita udah bisa nebak kan, guys. Itu ada kata-kata orbital. Sesuai dengan namanya, ini merupakan perangkat lunak untuk menggambarkan orbital dari suatu atom atau molekul. Nah, yang kelima itu ada ab initio. Ab initio itu berupa perhitungan, guys, yang mana perhitungannya ini mengacu pada perhitungan mekanika kuantum melalui beberapa pendekatan matematika. Nah, yang selanjutnya itu ada Bose and Stick. Ini merupakan perangkat lunak untuk menggambarkan struktur kimia, terutama itu kristal. Nah, ini gambarnya itu 3 dimensi, guys, bukan yang mendatar dan sebagainya, tapi 3 dimensi, guys.
semi empirical. Ini apa ya? Ini berupa perhitungan juga, tapi perhitungannya itu ditetapkan dengan struktur umum yang sama dengan perhitungan HF. Nah, selanjutnya itu dinamika molekul. Dinamika molekul ini guys digunakan untuk perhitungan mekanika molekul. Nah, selanjutnya statistika mekanika. Statistika mekanika ini merupakan dia itu berfungsi untuk mengekstrapolasi sifat termodinamika bahan curah, atau itu bisa buat deskripsi molekul material. Yang selanjutnya itu adalah teori fungsional kepadatan. Teori fungsional kepadatan. Ini fungsinya itu untuk menyelidiki struktur elektronik dari banyak sistem. Jadi jika kalian punya banyak sistem gitu, untuk kalian mau menyelidiki bagaimana struktur elektroniknya kalian, di referensinya itu ada kombinasi linear orbital atom. Ini merupakan suatu superposisi kuantum orbital atom dan teknik untuk menghitung orbital atom dalam kimia. Selanjutnya yaitu ada kecerdasan buatan. Nah, ini guys merupakan teknik yang diciptakan oleh ilmuwan untuk rancangan obat. Jadi ini para apoteker deh, berguna banget nih aplikasinya yang kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan simbolik. Perhitungan simbolik ini dilakukan bila sistem yang terlalu besar untuk sebuah deskripsi atom by atom masih layak pada setiap tingkis. Ini yang ke-19 itu ada struktur properti hubungan. Ini merupakan teknik hubungan antara struktur molekul dan sifat yang diamati secara empiris. Dan yang terakhir guys itu ada permodelan solid state. Ini merupakan struktur elektronik dari kristal tak terbatas yang didefinisikan oleh struktur plot band. Nah, yang mana memberikan energi orbital elektron untuk setiap titik. Nah, pasti kalian juga bertanyakan guys, kenapa sih kimia komputasi itu sangat diperlukan dalam pengembangan ilmu kimia? Nah, di sini guys, kimia komputasi ini sangat sekali membantu pekerjaan kita dalam pengembangan ilmu kimia. Karena dengan kimia komputasi ini kita dapat menyelesaikan permasalahan kimia secara cepat dan sederhana. Tadi kan setelah beberapa istilah itu kan aku ada nyinggung tentang penelitian atau obat-obatan gitu kan guys. Nah, di sini aku mau ngejelasin apa sih manfaat kimia komputasi itu dalam pengembangan ilmu kimia baru atau dalam pengembangan obat gitu. Yang pertama itu ada dengan kimia komputasi ini kita dapat menemukan titik awal sintesis dalam laboratorium. Yang kedua itu untuk memahami sifat dan perubahan pada sistem makroskopis bahan atau bahan yang kita gunakan. Yang ketiga itu untuk menjelaskan mekanisme suatu reaksi. Nah, jika kalian menggunakan kimia komputasi ini untuk penelitian, tentu ada poin-poin yang harus dipertimbangkan. Di sini aku mau ngejelasin ada 4 poin. Yang pertama yaitu aplikasi. Kita harus mempertimbangkan aplikasi yang kita gunakan. Aplikasi yang kita gunakan ini tentunya harus sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang kedua itu ada metode perhitungan. Nah, metode perhitungan dan aplikasi ini guys itu tuh saling berkaitan, karena di dalam aplikasi itu juga ada metode perhitungan. Nah, kita itu juga harus memperhitungkan
metode perhitungan yang kita akan gunakan ini ada nggak di aplikasi yang kita gunakan itu gitu. Yang ketiga itu ada prasarana dan sarana. Nah, sarana dan prasarana ini sangat menunjang sekali dalam penelitian kita jika kita menggunakan kimia komputasi ini. Karena jika kita tidak mempunyai sarana dan prasarananya, lalu bagaimana kita akan mengerjakannya? Oke guys, selanjutnya yang keempat itu adalah waktu. Nah, kalian jika ingin menggunakan aplikasi kimia komputasi ini, kita juga harus memperhitungkan waktu guys. Karena misalnya contohnya nih dalam penelitian, pasti kalian punya target kan berapa waktunya gitu. Nah, maka dari itu kita harus mempertimbangkan waktu juga gitu guys. Yang terakhir itu adalah salah satu software yang dapat kita gunakan dalam kimia komputasi ini. Salah satunya itu adalah Hypercam, yang mana Hypercam ini merupakan aplikasi. Dengan Hypercam ini kita dapat membuat permodelan suatu atom yang kita inginkan. Perhitungannya itu di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada perhitungan single point. Perhitungan single point ini digunakan untuk menentukan energi dari molekul. Yang kedua itu ada perhitungan optimisasi geometri, itu digunakan untuk algoritma. Terus kita juga bisa menghitung frekuensi dan transisi dari suatu molekul guys. Oke guys, itulah sedikit pengetahuan aku tentang kimia komputasi yang aku share ke kalian. Nah, jika ada yang salah, aku mohon maaf ya guys, karena di sini aku juga masih belajar. Jadi jika ada yang salah, aku mohon maaf dan makasih guys.